Halo, saya Maria Susiawati. Saya Widya Iswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan learning strategi untuk mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik termasuk dalam diklat pelatihan kepemimpinan administrasi, khususnya pada agenda 2, kepemimpinan kinerja. Dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran atau 405 menit. Deskripsi singkat dari mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan menganalisa permasalahan dari perspektif manajemen perubahan. Adapun tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini, hasil belajar atau tujuan umumnya adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasi, tahapan manajemen perubahan, dan menganalisa permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan. Indikator hasil belajar atau tujuan khususnya adalah setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang 11 poin indikator hasil belajar. Yang pertama, makna perubahan, inovasi, dan inovatif. Yang kedua, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pimpinan dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovasi dalam organisasi, dan resistensi terhadap manajemen perubahan dengan strategi perubahan, dan mengelola perubahan unit organisasi, dan yang ke-11, menganalisa perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Kegiatan belajar mengajar mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik akan terdiri dari 3 segmen. Yang pertama, pendahuluan, penyajian materi atau substansi materinya, dan yang ketiga, penutup. Pendahuluan pada dasarnya adalah merupakan upaya atau proses untuk perkenalan, menciptakan suasana yang kondusif di kelas, overview materi, tujuan pembelajaran, maupun upaya-upaya untuk memotivasi peserta selama dalam proses pembelajaran. Pertama-tama, saya selaku fasilitator akan memperkenalkan diri dengan pendekatan humor, ceria, dan bersemangat. Dan kita harapkan juga respon dari peserta menjawab salam dan bisa juga kemudian menumbuhkan keceriaan dan semangat, suasana bersemangat di dalam kelas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Saya akan coba dengan mengajak peserta melakukan ice breaking yang saya sebut dengan permainan Halo Apa Kabar Kawan. Ini sebuah lagu bersama-sama yang syairnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kelas yang relevan. Kemudian kita lanjutkan dengan overview materi dan menjelaskan mengenai kedudukan agenda kepemimpinan kinerja atau agenda 2 dengan agenda yang lain, yaitu dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, agenda 1, dan agenda manajemen kinerja, agenda 3, dan seterusnya. Di sesi akhir dari tahap pendahuluan, saya ingin memotivasi atau memprovokasi peserta untuk nantinya aktif dalam pembelajaran dengan tema
manajemen perubahan sektor publik ini dengan permainan yang saya sebut arisan dua kata. Dua kata di sini maksudnya adalah kita ingin mengeksplorasi pengalaman maupun pengalaman perubahan yang ada di unit organisasi peserta masing-masing, atau mungkin inovasi, atau mungkin juga permasalahan-permasalahan yang ada di unit organisasi masing-masing peserta. Setiap peserta kita minta untuk menuliskan dua kata dari masing-masing yang mereka pilih, apakah itu merupakan permasalahan, inovasi, atau pengalaman perubahan yang lain. Dua kata dalam secari kertas kecil, nanti kita kumpulkan dan kita lakukan arisan sebagaimana arisan pada umumnya. Dan kita lakukan pengocokan nama dan nama peserta yang keluar dengan kedua katanya, itulah yang kemudian mendapatkan giliran untuk menjelaskan mungkin pengalamannya, pengalaman perubahan yang terjadi di unit organisasinya, mungkin itu berupa inovasi atau masih merupakan satu permasalahan. Pada tahap pendahuluan ini, peserta kita harapkan untuk menjawab salam dari fasilitator, memperhatikan, bertanya, menyampaikan harapan untuk materi yang dibawakan, menuliskan nama dan dua kata terkait dengan pengalaman perubahan, inovasi maupun permasalahan yang ada di organisasinya yang saya sebut dengan arisan dua kata tadi, maupun menjawab pertanyaan karena kita ingin proses diskusinya adalah interaktif di antara peserta dengan fasilitator, peserta dengan peserta, maupun menjawab pertanyaan dan mengikuti games yang dipandu oleh fasilitator. Adapun metodenya adalah ceramah, tanya jawab atau dialog interaktif, dan saya kira dalam proses pendahuluan ini kita juga akan menggunakan visualisasi, terutama mungkin pada saat kita mengoverview materi dan memetakan kedudukan antar agenda serta games itu sendiri. Sedangkan media alat bantunya adalah LCD projector, laptop, flip chart atau whiteboard dan spidol, mic tentunya wireless, dan seperangkat sound system. Saya kira itu merupakan paket dalam sebuah kelas, dan bahan tayang. Adapun waktu keseluruhan untuk tahapan pendahuluan ini kurang lebih adalah 45 menit. Di tahapan penyajian pertama, kita ingin menyajikan pokok materi manajemen perubahan dan tantangannya. Untuk memulai pokok materi pertama ini, saya akan menayangkan terlebih dahulu sebuah film pendek, sebuah film animasi yang kurang lebih menggambarkan satu proses perubahan dalam sebuah organisasi, yaitu perusahaan penumbuh rambut. Yang di dalam film ini bisa terlihat bagaimana kondisi sebelum adanya perubahan sampai kemudian disadari adanya satu kebutuhan untuk perubahan, dan akhirnya dilakukanlah proses-proses, upaya-upaya, tahapan-tahapan untuk menata, memperbaiki atau proses perubahan itu sendiri. Kita akan ajak peserta semua untuk menyaksikan dan menyimak film pendek ini, dan kemudian kita akan lemparkan beberapa pertanyaan sebagai satu proses diskusi bersama seluruh peserta di kelas mengenai isi pesan di dalam film, untuk kemudian kita kaitkan dengan materi atau inti pesan dari manajemen perubahan dan tantangannya. Setelah proses diskusi dengan diawali menonton film bersama, saya kira kemudian saya akan melakukan proses ceramah dan menayangkan bahan tayang yang menjelaskan mengenai beberapa konsep yang itu menjadi mandat daripada modul, yaitu mengenai makna perubahan, inovasi dan inovatif, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik,
manfaat manajemen perubahan dan nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Masih di pokok materi yang pertama, saya akan membuat jeda untuk mengajak peserta, meminta peserta untuk menceritakan atau menguraikan pengalaman, baik itu best practice ataupun bad practice, perubahan di unit organisasi masing-masing yang informasinya cukup lengkap atau komprehensif. Jadi ini sebenarnya melanjutkan, itu memanfaatkan data yang tadi sudah terkumpul pada saat pendahuluan kita melakukan arisan 2 kata. Jadi kita akan minta beberapa peserta, 1 atau 2 untuk menceritakan pengalamannya, untuk menjadi bahan diskusi kelas yang kemudian untuk mengantarkan kita melanjutkan sub-sub materi yang harus dipahami oleh seluruh peserta, yaitu mengenai jenis dan tipe inovasi perubahan, peran pimpinan dalam manajemen perubahan, membangun budaya inovatif dalam organisasi, dan resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Setelah pokok materi pertama selesai, kita bahas bersama dengan peserta. Untuk memasuki pokok materi kedua, saya akan mengajak peserta untuk break state dengan ice breaking agar tetap terjaga semangat daripada semua peserta. Saya akan mengajak semua peserta untuk ice breaking, melakukan goyang TikTok yang ceria dengan diiringi lagu yang saat ini sedang booming, yaitu Entah Apa Yang Merasukimu. Peserta kita bagi 2 kelompok dengan melakukan gerakan yang berbeda. Kita harapkan kelas menjadi cair, menjadi ceria kembali, dan menjadi segar, siap untuk memasuki sesi berikutnya, yaitu pokok materi yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan menyajikan materi pembelajaran yang kedua, pokok materi yang kedua, yaitu mengelola perubahan unit organisasi. Di sini saya akan banyak memanfaatkan bahan tayang yang sudah kita persiapkan. Jadi lebih banyak ceramah dan tanya jawab, diskusi interaktif dengan peserta, yaitu untuk bersama-sama mempelajari 2 sub materi, yaitu pertama, keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan, dan yang kedua adalah tahapan manajemen perubahan yang meliputi A. Memahami permasalahan, yaitu diagnosa organisasi, yang kita harapkan tentunya para pejabat administrator sudah berpengalaman atau setidaknya telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas yang di sana diagnosa organisasi menjadi salah satu materi pokok. Dan yang kedua atau B, merencanakan perubahan, melaksanakan perubahan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan. Saya kira itu merupakan siklus daripada proses manajemen perubahan. Di sini memang saya akan mencoba untuk mengambil atau memperkuat beberapa materi mengenai beberapa teknik dalam melakukan proses atau siklus manajemen perubahan dari beberapa ahli yang ada di dalam modul. Sebelum memasuki sesi berikutnya, yaitu materi yang ketiga, berdiskusi, saya kembali akan mengajak peserta untuk melakukan break state dengan ice breaking, karena saya kira pada tahapan ini sudah cukup panjang peserta itu duduk di kelas, maka saya hanya akan mengajak mereka untuk melakukan peregangan otot di tempat masing-masing sambil duduk maupun berdiri. Saya kira ini akan membantu menyegarkan kembali
badan, otot maupun psikologis daripada peserta. Sesudah itu, untuk persiapan diskusi, kita akan membagi peserta pelatihan ke dalam 4 atau 5 kelompok dan meminta masing-masing kelompok untuk kemudian melakukan diskusi, menganalisa permasalahan perubahan di unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Begitu mandat yang ada di dalam modul, yaitu melalui pertama, diskusi kelompok, yaitu membahas kasus atau pengalaman peserta atau mungkin film atau video pendek tentang perubahan organisasi yang memang akan saya siapkan selaku fasilitator. Semuanya merujuk pada tema perubahan organisasi, baik yang merupakan best practice maupun bad practice. Saya kira ini kedua jenis ini harus kita siapkan karena sama-sama diperlukan. Adapun pilihan mereka akan mengambil tema yang mana, kita serahkan pada kelompok masing-masing. Tidak menutup kemungkinan mereka juga mengambil pengalaman dari salah satu peserta kelompok atau anggota kelompok yang pengalaman perubahan organisasinya, informasinya cukup komprehensif. Proses diskusi dalam kelompok kemudian seperti biasanya, kemudian kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok oleh masing-masing kelompok dan proses tanya jawab kelas secara interaktif. Setelah proses diskusi selesai, saya akan mengajak peserta untuk melakukan refleksi mengenai materi manajemen perubahan sektor publik yang sudah kita pelajari bersama dalam menit-menit sebelumnya. Saya akan mengajak peserta untuk merefleksikan arti penting kepemimpinan mereka selaku pejabat administrator untuk mampu mendorong, menciptakan perubahan di unit kerjanya masing-masing dalam rangka untuk mencapai kinerja yang tinggi bagi unit kerjanya maupun bagi organisasinya. Setelah melakukan refleksi, saya masih akan mengajak peserta untuk melakukan melihat keterkaitan antara mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik dengan agenda pembelajaran yang lain. Dalam hal ini saya akan bagi dua peserta untuk salah satu peserta di antara dua kelompok ini memberikan penjelasan, memberikan keterangan mengenai keterkaitan tersebut dan diberikan tanggapan maupun tambahan dari peserta lainnya. Dan kemudian kembali ke kelas, saya selaku fasilitator akan memberikan feedback dan kesimpulan. Partisipasi peserta dalam tahapan penyajian ini yang kita harapkan adalah para peserta memperhatikan, menyimak, dan mungkin juga mencatat, bertanya, memberikan umpan balik ataupun pendapat maupun pandangannya, serta menjawab pertanyaan ataupun menanggapi, dan juga menceritakan, menguraikan pengalaman sebagaimana tadi kami uraikan mengenai pengalaman perubahan di unit organisasinya masing-masing, aktif berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, serta mengikuti semua games yang dipandu oleh fasilitator. Jadi metode yang saya gunakan dalam tahapan penyajian ini yaitu ceramah, tanya jawab atau diskusi interaktif di antara peserta dengan fasilitator maupun peserta dengan peserta, diskusi kelompok, presentasi peserta, visualisasi, dan studi kasus. Adapun alat bantu media yang kita gunakan adalah LCD projector, laptop, flip chart atau whiteboard,
dan spidol, mic atau wireless, perangkat sound system, bahan ajar, kertas yang digunakan untuk peserta dibagikan kepada peserta yang mungkin digunakan pada saat berdiskusi ataupun mengidentifikasi pengalamannya, film pendek atau video yang sudah disiapkan sebelumnya oleh fasilitator, yang dalam hal ini saya akan menyiapkan film animasi yang bertema tentang perubahan organisasi, juga film pendek atau video dengan tema best maupun best practice dari perubahan organisasi yang ada, yang bisa kita jadikan referensi untuk studi kasus maupun lembar studi kasus ataupun berita dari media. Untuk tahap penyajian ini kita akan alokasikan waktu sebanyak 345 menit. Tahapan ketiga yaitu tahapan penutup. Dalam tahapan ini kita akan melakukan 3 poin kegiatan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembelajaran mata pelatihan ini, membuat rangkuman bersama peserta dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Di dalam tahapan ini, respon peserta yang kita harapkan adalah mereka merespon dengan menyebutkan butir-butir atau pokok-pokok dari materi mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini, kemudian menyampaikan pendapat, saran dan masukan, bertanya maupun menjawab, dan memberikan ucapan terima kasih kepada fasilitator serta menjawab salam. Metodenya adalah ceramah, tanya jawab, dialog interaktif atau diskusi interaktif, dan visualisasi. Kita akan menggunakan mind map untuk pada saat kita membuat rangkuman dengan mengidentifikasi butir-butir atau pokok-pokok materi. Adapun alat bantu yang kita gunakan adalah LCD projector, laptop, flip chart dan whiteboard saya kira masih diperlukan, dan spidol. Kurang lebih waktu yang akan digunakan dalam tahapan penutupan ini adalah 15 menit. Evaluasi pembelajaran, catatan penting dari kami adalah evaluasi akan dilakukan secara partisipatif dengan cara meminta kepada peserta menerangkan butir-butir atau pokok-pokok kesimpulan dari materi pembelajaran dan pentingnya manajemen perubahan sektor publik ini untuk keberhasilan proses perubahan atau inovasi bagi penyelesaian permasalahan organisasi untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi. Demikian strategi pembelajaran yang kami sampaikan, yang kami susun untuk mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Tentunya banyak kekurangan, kami mohon maaf, namun kami tetap berharap metode atau strategi pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.